Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengajarkan para kita untuk memahami secara umum akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya beberapa akidah yang banyak diselisih oleh Ahlul Bidah. Kita sudah mulai masuk pada beberapa rincian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang pada sifatul izzah, sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari nama Allah Al-Aziz. Nama Allah itu Al-Aziz. Nama Allah Al-Aziz terdapat dalam puluhan ayat dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Aziz, nama Allah yang mengandung di dalamnya sifat Dzul Izzah. Allah adalah pemilik, yaitu Izzah. Allah adalah pemilik, yakni keperkasaan. Dan Izzah Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan oleh para ulama meliputi izzatul quwwah, izzatul qahr, izzatul imtina. Izzah Allah Subhanahu wa taala meliputi izzah, yakni kekuatan, keperkasaan dalam kekuatan Allah taala. Sehingga tidak ada yang lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki, lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Al-quwwatul matin, kekuatan di puncak kekuatan, sehingga kekuatannya sangat dahsyat. Ketika ini para musuh-musuh Nabi menyombongkan diri bahwa mereka merasa menjadi kaum yang sangat hebat, yang sangat kuat, maka Allah tegaskan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka huwa ashaddu minhum quwwatan, bahwasanya Allah itu kekuatannya lebih dahsyat dibandingkan dengan mereka. Dan Allah tegaskan ketika suasana dari kiamat kelak, ketika mereka melihat suasana azab Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Dan seandainya mereka orang yang zalim itu melihat azab, saat Allah memperlihatkan azab pada mereka, mereka baru tahu annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu totalitas hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan tentang ini izzatul quwwah, kekuatan Allah, izzah Allah dalam bentuk kekuatan yang tidak ada yang lebih kuat daripada Allah taala. Tidak akan ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghindar dari ancaman azab Allah yang sangat dahsyat. Ini adalah apa yang terkandung dalam izzatul quwwah. Kemudian yang kedua adalah izzatul imtina. Izzatul imtina, Allah Subhanahu wa taala zat yang telah cukup dengan dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun, sehingga tidak akan ada yang bisa mendatangkan madarat bagi Allah. Allah akan mencegah semua yang akan mendatangkan madarat bagi Allah Ta'ala. Tercegah. Tidak akan ada orang bisa memasukkan, menimpakan mara bahaya bagi Allah Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat bagi Allah SWT.
Allah adalah dengan kekuatannya Allah memenuhi segala kebutuhan sendiri. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun di kalangan para makhluknya, sehingga tidak akan ada yang bisa yaitu menimpakan madarat kepada Allah Ta'ala. Ini zatul imtina. Allah yang mencegah, Allah yang maha sempurna dalam menahan segala hal yang akan mendatangkan mara bahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekuatan yang sangat kehebatan yang sangat dahsyat dalam mencegah para musuhnya atau dalam menahan akan sampainya madarat kepada Allah Ta'ala. Allah tidak bisa tersentuh oleh keburukan, oleh kemadaratan, oleh kejelekan. Yang Allah tegaskan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maksudnya Allah Rabbmu, Rabbil izzah, Rabb yang memiliki izzah. Ini Rabb yang memiliki izzah. Amma yasifun, dari seluruh apa yang mereka sifatkan. Sehingga manusia banyak yang mereka mensifatkan kepada Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang kurang ajar seperti orang Yahudi yang mengatakan Allah innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah adalah fakir, kita kaya. Kemudian mereka mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah adalah capek sehingga istirahat hari yang ketujuh. Ini semuanya adalah omongan-omongan kotor yang mereka nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Orang-orang Nasrani atau Yahudi juga memiliki perkataan yang buruk. Qalatil Yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil Nasara Uzair Isa ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Tetapi semua pensifatan-pensifatan yang buruk mereka terhadap Allah tidak akan bisa menimpa Allah Ta'ala. Allah itu Maha Suci, pemilik izzah dari semua apa yang mereka sifatkan. Sehingga tidak akan bisa memasukkan kebatilan, keburukan, kemadaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaul matsalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allah itu adalah pemilik perumpamaan-perumpamaan yang tinggi. Bagi Allah adalah matsalul a'la, hal-hal yang tinggi sifatnya bagi Allah. Tidak, bagi Allah adalah Al-Aziz, memiliki izzah, memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki ketahanan yang kokoh, yang hebat, sehingga tidak akan ada yang bisa menimpakan keburukan bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah izzatul qahr wal ghalabah, yaitu Allah memiliki izzah kemenangan, izzah menaklukkan segala para makhluknya. Sehingga semua para makhluk mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala. Manusia, makhluk tidak akan bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ini adalah izzatul qahr. Sehingga Allah menguasai mereka. Allah SWT memenangkan atau menang di atas mereka. Mereka tidak akan ada yang bisa mengalahkan Allah SWT. Maka Allah tegaskan di antaranya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah, ya Allah, Raja yang merajai, malikal mulki, rajanya segala raja, rajanya para raja. Engkau berikan kerajaan kepada orang engkau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari orang engkau kehendaki, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, sehingga biyadikal khair, segala kebaikan di tangan Allah Ta'ala. Segala kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau terhadap segala satunya adalah Maha Kuasa. Sehingga Allah betul-betul adalah memiliki izzah, kemenangan, kemuliaan, semua tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, semuanya dikalahkan Allah, mereka semuanya patuh kepada Allah Ta'ala. Ini adalah izzahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat sekarang satu persatu ayat yang beliau bawakan berkaitan dengan yaitu sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin.
Bagi Allah al-izzah. Bagi Allah adalah kekuatan, izzah, keperkasaan. Dan bagi Rasulnya dan bagi kaum mukminin. Ini adalah berkaitan dengan ucapan orang-orang munafikin. Yang mereka, kata Allah, yaquluna, orang-orang munafik mengatakan, la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'assu minhal adal. Mereka mengatakan bahwasanya nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir, benar-benar akan mengusir orang-orang hina. Yang mereka maksudkan orang mulia adalah orang munafik. Yang mereka maksudkan orang hina adalah Nabi dan para sahabatnya. Maka mereka menganggap bahwa orang munafik adalah mulia, Nabi dan para sahabat adalah yaitu hina. Ketika perkataan ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ini anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, ini anaknya Abdullah bin Ubay, gembong munafikin. Maka sang anak ini yang dia adalah sahabat Muslim, menjadi sahabat Nabi, ketika sampai di gerbang Madinah, maka dia cegat ayahnya dan dia dilarang masuk sampai Nabi memberikan izin untuk masuk ke Madinah. Engkaulah yang hina, Nabi dan para sahabatnya orang mulia. Orang munafik adalah orang yang dalil, orang hina. Sehingga mereka diliputi dengan sifat juben, penakut. Kalau mereka ketemu dengan orang mukmin, apakah mereka katakan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau mereka ini ketemu dengan orang-orang mukmin mengatakan kami beriman. Ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami beriman sebagaimana kalian. Ini karena ketakutan orang munafik. Karena tidak memiliki izzah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama mustahzi'un. Kalau mereka kembali bertemu dengan orang-orang atau kelompoknya, gengnya, sama-sama orang munafik atau orang kafir, mereka akan mengatakan kami adalah bersama dengan kalian. Kami ini hanya mengejek mereka, menghina mereka, mentertawakan mereka. Ini adalah tumbuh dari jiwa yang dalil. Ini tumbuh daripada jiwa yang rendah. Lain dengan Nabi dan para sahabat. Bagaimana Nabi dan para sahabat, mereka bahkan, sebagaimana Allah tegaskan, Ishhadu bi anna muslimun. Wa in tawallau, seandainya kalian itu berpaling, maka fashhadu bi anna muslimun. Saksikan, kami adalah orang-orang muslim. Ini izzah. Ini kemuliaan. Bagaimana menampakkan keislaman di hadapan orang-orang yang mereka ini berpaling dari Islam. Ini adalah kemuliaan. Maka diajarkan kepada kita bahwa mukmin adalah orang yang mulia. Wala tainu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu jangan merasa hina, jangan merasa rendah, kamu jangan sedih. Kalian ini orang yang lebih tinggi statusnya jika kalian orang yang beriman. Sehingga kemuliaan itu bersama dengan iman. Allah katakan dalam ayat tersebut, ini walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin. Izzah itu milik Allah. Allah pemilik izzah, yang izzatul quwah, izzatul qahr, izzatul imtina. Allah punya kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa dikalahkan. Allah tidak bisa diserang, dimasukkan kebatilan atau ditimpakan kemadaratan. Allah senantiasa memenangkan, Allah senantiasa itu menang, mengalahkan mereka semuanya, menjadikan mereka semuanya tunduk kepada Allah. Ini izzahnya Allah Ta'ala. Wali rasuli, dan izzah dalam milik Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau adalah pemilik izzah. Semua yang berkaitan dengan Allah, hamba Allah, ibadah Allah, Rasul Allah, ini adalah para pemilik izzah. Demikian pula walil mukminin, kepada dan orang-orang yang mukmin. Izzah itu milik orang-orang mukmin. Maka kalau Anda mangkana yuridul izzata, kalau barang siapa yang mencari izzah, barang siapa yang dia menginginkan izzah, fa innal izzata lillahi jami'an, ketahuilah izzah ini adalah totalitas milik Allah Ta'ala. Seorang semakin sempurna imannya,
Semakin sempurna imannya, ini semakin sempurna akidah, tauhidnya, semakin sempurna amalia, ketaatannya, semakin sempurna dalam mentaati Allah SWT, menjauhi larangan Allah Ta'ala, semakin sempurna di dalam keteguhannya di atas agamanya, maka dia semakin memiliki izzah yang sempurna. Dia semakin memiliki izzah yang sempurna. Izzahnya semakin sempurna. Maka ketika muslimin itu semakin jauh dari agamanya, mereka akan terhina. Mereka akan terhina. Sehingga dikatakan, adzillatu ala man khalafa amri. Adzillah, kerendahan itu, kehinaan itu akan menimpa orang yang mereka menyelisih, yakni menyelisih agama Nabi. Menyelisih urusan agama ini. Ketika umat ini dalam keadaan memiliki atau semangat berpegang teguh dengan agama, dia akan memiliki izzah. Memiliki izzah. Sehingga Allah sebutkan pula orang mukmin a'izzatin 'alal kafirin. Orang mukmin memiliki izzah di atas orang kafir, memiliki kemuliaan, kewibawaan, harga diri. Karena mereka ini agamanya nggak bisa dibeli. Sebagaimana pemimpinnya, sang panglimanya Rasulullah SAW, agamanya nggak bisa dibeli. Bayangkan, bagaimana orang-orang Quraisy ketika berusaha untuk memisahkan Nabi dengan dakwahnya, itu menawarkan semuanya. Menawarkan harta, menawarkan kekuasaan, menawarkan ini perempuan. Ya Muhammad, kalau engkau dengan dakwah itu menginginkan kekuasaan, akan kami jadikan engkau ini orang nomor satu, kami semuanya akan taat kepadamu. Kalau engkau dengan dakwah itu menginginkan harta, akan aku kumpulkan kekayaan Quraisy sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau engkau dengan dakwah menginginkan wanita, akan kami jadikan wanita yang paling engkau senangi. Tetapi semuanya ditolak oleh Nabi. Bahkan ungkapan yang sangat terkenal, Nabi katakan apa? Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atrukuh. Seandainya mereka berhasil meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dan itu satu yang sangat mustahil. Seandainya mereka berhasil meletakkan itu semuanya dalam rangka supaya aku meninggalkan urusan dakwah ini, tidak akan aku tinggalkan. Tidak akan aku tinggalkan. Sampai Allah memenangkan urusanku, atau Allah menghancurkan ini aku dengan dakwah ini. Ini Nabi. Mereka mengadakan gerakan boykot 3 tahun. Tidak boleh jual beli, tidak boleh ini menemui mereka dan seterusnya, sampai para sahabat Nabi dan para sahabat makan daun-daun kering. 3 tahun. Embargo ekonomi, embargo diboykot mereka oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi bersabar. Sehingga memiliki izzah. Memiliki izzah. Para sahabat Nabi juga demikian. Agama mereka nggak bisa dibeli. Mereka ketika ketangkap oleh musuh. Ketika mereka ditangkap, salah seorang pemuda Islam ditangkap oleh musuh. Zaid bin Dathina. Ketika akan dieksekusi. Katanya, bagaimana? Seandainya kami bebaskan, engkau diganti dengan Muhammad. Dan kau bebas. Kata Zaid bin Dathina, seandainya Rasulullah SAW saat ini di rumahnya itu terkena duri, sungguh kami tidak rela. Bagaimana akan menggantikan untuk dicaca-caca atau untuk dicincang-cincang oleh mereka. Sebagaimana ini seorang tentara muslim, prajurit muslim yang ketangkap oleh tentara Romawi, dihadapkan kepada sang raja, penguasa, ditawarkan kepadanya untuk berubah agama. Akan dijadikan pejabat penting di negaranya, akan dinikahkan dengan putrinya, akan diberikan separuh kerajaannya, semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Sampai ketika dihadapkan di depan mukanya yaitu periuk yang akan dipakai untuk memasukkan jasad-jasadnya para tawanan muslim. Sehingga di depan matanya dilihat bagaimana jasad itu dimasukkan ke periuk mendidih. Ini semuanya tidak membuatnya kemudian melepas agamanya. Inilah
generasi yang mereka memiliki izzah. Tapi lihat, ketika muslimin mereka itu kehilangan izzahnya karena tidak berpegang teguh dengan agamanya, apa tamsil yang Nabi tamsilkan? Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya nanti kalian kaum muslimin akan dikepung oleh orang-orang kafir dari berbagai penjuru untuk mencabik-cabik, memperebutkan, seperti orang yang mereka mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Bisa bayangkan, makanan yang disediakan lezat, orang yang datang itu orangnya rakus-rakus dan lapar lagi. Ini adalah tamsil negeri muslimin yang dicabik-cabik, dijadikan rebutan oleh negeri-negeri kafir. Sampai para sahabat tidak bisa membayangkan kenapa bisa begitu. Sehingga ditanyakan, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idin. Apakah kami saat itu jumlahnya sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idin kathirun. Bahkan kalian jumlahnya itu sangat banyak sekali. Kalau bicara jumlah yang banyak, banyak. Tetapi kata Nabi, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kami itu seperti buih. Kualitas, yang bicara kualitas kayak buih yang tidak ada kekuatan yang ditakutkan. Tidak memiliki izzah yang ditakutkan oleh mereka. Ini adalah kondisi muslimin. Karena mereka terjangkiti penyakit yang membuat mereka rapuh, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau udah kerasukan ini maka menjadi lemah, menjadi terhina, tidak memiliki harga diri di hadapan para musuh. Idza tabayatum bil ina wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bisar'i wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dullan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Nabi kita mengatakan, jika kalian telah ini tenggelam dalam praktek jual beli sistem ribawi, inah, kemudian kalian telah memegang ekor-ekor sapi kalian, beridho dengan cocok tanam kalian. Ini asyik dengan ternak dan cocok tanamnya, alias mereka lengket dengan dunia. Dan sudah begitu, wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Kalau sudah seperti ini, sehingga nggak punya izzah tentang keagamanya, sallallahu alaikum dullan, Allah akan campakkan dalam kinaan la yang sinuhu hatta tarju ila dinikum. Allah ini tidak akan kalian tidak akan Allah cabut kinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Izzahnya seorang muslim itu bersama dengan keimanannya. Semakin sempurna keimanannya, semakin memiliki izzah. Semakin berkurang kadar keimanannya, semakin tidak punya izzah. Ini adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang beliau bawakan, yaitu surat Shad ayat 82. Surat Shad ayat 82. Fabi izzatika la ukhwiyanahum ajma'in. Allah katakan, ini perkataan iblis. Fabi izzatik, ini demi izzahmu ya Allah. Iblis bersumpah demi dengan sifat Allah. Fabi izzatik, demi kemuliaanmu, demi izzahmu ya Allah. La ukhwiyannahum ajma'in, benar-benar akan kami sesatkan mereka semuanya. Benar-benar akan kami sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis sudah pasang target untuk menyesatkan anak Adam. Dan iblis sudah punya ini prediksi, mereka ini kebanyakan akan menjadi orang-orang yang berhasil dikuasai iblis. Apa kata iblis selanjutnya diantaranya?
Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Benar-benar akan aku datangi mereka itu dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Dan benar-benar akan engkau dapatkan ya Allah, engkau tidak akan dapatkan ya Allah kebanyakan mereka bersyukur. Artinya alias kebanyakan mereka adalah kufur. Kebanyakan mereka kufur. Iblis bersumpah dengan izzahnya Allah untuk menyesatkan ini manusia. Targetnya adalah liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Itu target jangka panjang. Nah, iblis punya kiat-kiat, punya cara, trik dan strategi. Akan didatangi dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Apa maksudnya? Diterang oleh para ulama, dari arah depan, belakang, kanan, kiri itu, satu, manusia atau anak-anak Adam Allah akan iblis melupakan mereka tentang akhirat. Akan dibuat oleh iblis bagaimana mereka lupa tentang akhirat. Sehingga tidak pernah terfikirkan sama sekali tentang akhirat. Tidak berpikir apapun tentang akhirat. Tidak berpikir apapun tentang akhirat. Orang kalau sudah tidak punya bayangan tentang akhirat, tidak ada bayangan tentang akhirat, maka hidupnya akan amburadul, akan semrawut. Dia tidak pernah punya pertimbangan tentang kehidupan ba'dal mamat, setelah kematian, yaitu kamu akhirat. Tentu berbeda dengan orang mereka itu memiliki keyakinan akan ada kehidupan ba'dal mamat, yaitu kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kampung akhirat. Paling gampang contohnya para sahabat Nabi. Yang keimanannya dengan kampung akhirat itu mencekat di dalam dada mereka. Maka lihatlah bagaimana kuatnya mereka dalam berpegang teguh dengan agamanya. Kuatnya mereka mempertahankan akidah tauhidnya. Mereka sampai pada tingkatan rela untuk mengorbankan segala-galanya, harta bahkan nyawa dia. Harta bahkan nyawa dia. Lihatlah ketika para sahabat harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang mereka tinggalkan? Ya rumah, ya aset-aset yang mereka miliki ini yang dia kumpulkan di Mekah. Yang mereka mungkin tadinya saudagar besar, maka akan dia tinggalkan semua aktivitas perdagangannya, asetnya yang nggak bisa dibawa. Mereka akan tinggalkan keluarganya yang tidak mau diajak. Ini tentu sangat berat. Sangat berat. Tapi lihat bagaimana para muhajirin, mereka rela tinggalkan itu semuanya dengan ringan, dalam rangka untuk lebih memberati, ngeboti Allah dan Rasulnya. Lebih memilih betul-betul yaitu menunjukkan kejujuran imannya, membela Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Para fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka terusir dari harta dan tempat tinggal mereka. Mereka terusir dari tempat tinggal mereka, dari harta-harta mereka. Mereka ini rela untuk melakukan seperti ini karena apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, karena mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Dorongannya, motivasinya itu. Dan mereka ini dalam rangka untuk menolong Allah dan Rasulnya. Sehingga seperti ini menunjukkan tentang kejujuran imannya. Maka Allah katakan, ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiq.
Lihatlah bagaimana para sahabat semangat ibadahnya, sholatnya, kemudian infak zakatnya, kemudian ketaatannya. Intinya semua ini terwujud karena mereka memiliki keyakinan tentang kehidupan ba'dal mamat, kehidupan kampung akhirat. Sehingga Suhaib Ar-Rumi, dia terkenal dengan ini ayat yang dia telah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdagang dengan Allah taala untuk mencari keuntungan di akhirat. Ketika Suhaib mau hijrah, maka di tengah jalan dicegat oleh orang-orang Quraisy, Suhaib, kamu dulu itu kere. Sekarang harta kamu akan kamu bawa keluar, kami nggak rela. Kata Suhaib, terus bagaimana? Wahai orang Quraisy, kamu itu tahu saya ini pemanah. Silahkan siapkan diri Anda menghadapi panah-panah lepasnya anak-anak panah kami ini. Atau kalau kalian mau, akan aku lepas semua hartaku untuk kalian. Bahkan akan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku. Betul-betul Suhaib menjual hartanya kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Sehingga sampai kemudian Suhaib di Madinah disambut oleh Nabi dan dikatakan, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, sungguh perdaganganmu telah beruntung wahai Abu Yahya. Lihatlah, Suhaib pernah ungkapkan pula berkaitan dengan ini sholat malamnya. Yang ketika kalau sudah masuk waktu malam, Suhaib kayak kacang di penggorengan, ini kelisak-kelisik nggak bisa tidur. Menegakkan qiyamul lail, kata istrinya, ya Suhaib, bukan kalau jadikan malam itu untuk istirahat. Betul katanya. Ja'alallahu lailan sakana likulli nas ila li Suhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi semua manusia kecuali Suhaib. Kenapa? Katanya, idza tadakartu al-jannata wa ma fiha min naimiha. Kalau aku mengingat surga dengan kenikmatan semua yang terkandung yang ada di dalamnya, tara naumi, hilanglah tidurku, terbanglah tidurku syauqan, karena merindukan surga. Wa idza tadakartu an-nara wa fiha min adabiha, kalau aku mengingat neraka dengan semua adabnya, tara naumi khaufan, maka lenyaplah tidurku karena ada rasa takut kepada neraka. Bedakan antara orang yang mereka itu punya akidah seperti ini, punya keyakinan tentang yaumul akhir, surga dan neraka, dengan mereka yang tidak memiliki keyakinan seperti itu. Katakanlah orang munafik, seandainya beribadah, ibadahnya itu dilakukan dengan malas, dengan penuh kemalasan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka ini yaitu berdiri salat, maka mereka berdiri salat dengan penuh kemalasan. Berdiri salat dengan penuh kemalasan. Sehingga betul-betul ini cerminan mereka ini tidak memiliki akidah. Cerminan mereka tidak memiliki yaitu akidah. Tidak punya bayang tentang kampung akhirat. Maka iblis akan menjadikan strateginya itu menjadikan manusia lupa tentang kampung akhirat. Gak pernah berpikir yaitu melakukan ketaatan, gak pernah berpikir menjauhi kemaksiatan. Yang ada itu adalah bagaimana menuruti kemauannya. Yang kedua, iblis akan membuat manusia itu tergila-gila dengan dunia. Tergila-gila dengan dunia. Dunia yang hina itu menjadikan manusia itu, karena tertipu oleh dunia, manusia berubah menjadi budak-budaknya dunia. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Kamu jangan pernah sekali-kali tertipu oleh dunia. Dunia itu mataun qalil, kenikmatan yang sebentar, singkat dan hina. Bagaimana Allah telah ceritakan tentang hinanya dunia, Nabi ceritakan tentang hinanya dunia. Dunia itu kata Allah hanya laibun walahun.
I'lamu anamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah, kehidupan dunia adalah sendo gurau saja. Membuat orang lalai dan capek. Membuat orang lalai dan capek. Sendo gurau. Waktunya itu seperti seumur jagung. Biji tumbuh, kemudian menghijau, sangat mengagumkan, kemudian mulai kuning, mengering, tumbang. Itu kehidupan dunia. Cepat sekali hancurnya. Sehingga orang-orang yang mereka merasakan kenikmatan dunia itu seperti mimpi. Kita ini puluhan tahun yang telah lalu itu seakan-akan hanya mimpi. Orang yang pernah jadi presiden, ketua MPR, ketua DPR, kemudian panglima, kemudian menteri apa, bos perusahaan, itu begitu lewat waktunya kayak mimpi. Oh, pernah mimpi kayak jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi camat, jadi lurah, jadi apa. Kayak mimpi. Sehingga tinggal ini bayangan, tinggal kayak mimpi. Ini dunia. Nabi kita menggambarkan dunia itu sangat rendah. Di antaranya Nabi katakan tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lau kanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masyaqal kafra sarbatan ma. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan berikan minum orang kafir walaupun seteguk. Dunia ini segala lebih seperti bangkai kambing yang cacat telinganya, yang Nabi telah tawarkan para sahabat, tidak ada yang mau. Kata Nabi, la dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina dibandingkan dengan kambing, cempe yang telah jadi bangkai dan cacat ini. Dunia itu nggak lebih daripada tetes air yang menempel di jemari ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Masalud dunya madunya fil akhirah illa misru ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yammi thumma falyanzur fima yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat tidak lain seperti permisalannya di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, lihatlah air yang menempel di situ. Dunia itu bahkan ibaratnya kata Nabi kayak kotoran yang keluar di perut manusia. Daraballahu ini inallah daraba ma yakhruju minan nas mathalan lidunya. Allah membuat permisalan apa yang keluar dari perut manusia itu tamsil untuk dunia. Yang tadinya itu kayak apel, jeruk, seruk, sangkis, melon, semongko, tengkleng, kemudian soto, gudeg, menarik semuanya. Orang itu kemecer dengan semuanya itu, begitu masuk ke perut, kemudian keluar, nggak ada yang mereka mau. Nggak ada yang mau. Dunia akan nasib akhirnya seperti itu. Sehingga kata Ibnu Qayyim bahwasanya muhibbud dunya la yanfaqu min thalas, pecinta dunia itu tidak pernah terhindar dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama itu kegalauan yang daimun. Senantiasa galau. Senantiasa galau. Yang kedua, watakbun lasimun. Capek. Capek yang ini selalu capek ngurusi dunia. Yang ketiga, wa kasratun la tanqadi. Ya ini akan menjadi penyesalan yang tidak akan pernah tertambal, tertutup. Tidak akan pernah habis-habisnya. Ini pecinta dunia. Waktunya habis, gak punya persiapan amal. Dia menikmatinya seteguk, lalu dia dilemparkan ke jahanam. Itulah makna ayat Allah. Numatti'uhum qalilan, thumma nattaruhum ila adabin qalil. Kami berikan kesempatan mereka menikmati dunia dalam waktu yang singkat. Setelah itu akan kami lemparkan paksa nanti mereka ke jahanam. Maka dunia yang digambarkan Allah dan Rasulnya seperti itu, oleh syaitan dihias-hiasi sedemikian rupa sampai manusia itu menjadi budak-budaknya dunia. Budak-budaknya dunia.
Ibnu Qayyim punya tafsir juga tentang dunia. Dunia itu kayak wanita pelacur. Tukang dandan, namanya pelacur. Dandan sehingga cantik, menarik, sehingga orang semuanya itu berkhayal tentang kebahagiaan bersama dengan menikmati pelacur. Tetapi realitasnya tidak ada seorang pun yang bisa berbahagia dengan bersanding dengan pelacur. Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang berbahagia dengan pelacur. Sehingga hanya tertipu dan tertipu. Atau yang kedua, tamsil dunia itu kayak orang yang berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Berenang di air yang bukan pusaran tapi penuh buaya aja sangat berbahaya. Apalagi di pusaran air dan penuh dengan buaya. Artinya sedikit yang selamat. Kemungkinan kecil orang yang mereka ini, ahli dunia itu akan selamat dari dunia. Syaitan akan menjadikan manusia itu budak-budaknya dunia. Betul-betul sangat tertipu oleh dunia, tersilokan oleh dunia. Sehingga dia korban ke segala macamnya. Kalau dia ulama, kiai, ya agama dijual. Dijual murah. Lebih murah dari gombalnya Mukio. Sehingga betul-betul mereka yaitu menjadi menganggap dunia sangat besar. Dia jilat penguasa. Dia hancurkan agama. Dia tertawakan agama karena untuk mengejar dunia, menjilat orang-orang kafir hanya untuk mendapatkan dunianya. Yang ketiga, syaitan bagaimana caranya untuk menyesatkan manusia di jalan Allah Ta'ala, yaitu membayangkan semua ketaatan itu berat. Kalau sudah bicara ketaatan itu yang terbayang itu sulit, berat, kemudian susah, menderita. Itu yang terbayang di situ. Sehingga akhirnya orang balik kanan. Nggak jadilah. Setiap dia pengen ngaji, pengen ke masjid, ya pengen taat, pengen tinggalkan maksiat, dibayang-bayang segala macam, akhirnya nggak jadi. Berat. Jadi seperti mau naik, kemudian yang dilihat tuh gunung yang menjulang tinggi, kemudian penuh dengan mara bahaya. Aduh, sudah awang-awangan, udah nggak awang-awangan, sehingga sudah nggak jadi lagi. Sudah belenger, sudah melihatnya itu udah betul-betul awang-awangan. Sebaliknya yang keempat, kalau maksiat itu dihiasi sedemikian rupa sehingga tertarik berat. Sehingga sudah nggak punya akal lagi kalau sudah berpikir tentang maksiat. Yang terbayang tinggal kenikmatan dan keindahan. Padahal orang semuanya tahu di balik maksiat itu ada semuanya mara bahaya. Mara bahaya. Dengan cara itulah syaitan punya target. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Alias kebanyakan yang kau dapatkan mereka kufur. Ini adalah sumpahnya iblis. Dan iblis itu, dia ketika menyesatkan manusia punya target-target. Punya target-target. Dari target yang tertinggi sampai target yang terendah, tidak pernah putus asa. Kalau bisa, menyeret manusia itu kepada kekafiran dan kesyirikan. Sehingga menjadi teman abadi di neraka. Kalau ini gagal, maka proyek yang kedua bagaimana bisa menenggelamkan dalam bid'ah. Kalau ini ternyata gagal, yang ketiga ditenggelam dalam al-kabair, dosa besar. Kalau ini gagal pula, maka ditenggelamkan dalam al-saghair, dosa kecil. Kalau ini gagal pula, maka ditenggelamkan dalam al-mubahat, perkara-perkara yang mubah, yang boleh, lalu ditenggelam dalam al-mabdulat, sehingga sekecil-kecilnya berusaha untuk betul-betul mereka ditekan menjadi orang yang seminimal mungkin mendapatkan kebaikan. Kalau bisa betul-betul berpisah dari kebaikan karena menjadi kafir dan syirik. Kalau tidak, bagaimana mereka terhalang dari kebaikan-kebaikan yang semakin banyak. Ini adalah apa yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Tetapi kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Kamu tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku. Ini hamba Allah yang ikhlas, karena iblis mengatakan ila ibadakal mukhlasin, tidak akan selamat dari itu jebakan iblis kecuali hamba Allah yang ikhlas, hambamu yang ikhlas. Kalau dia punya keikhlasan dalam beragama, maka syaitan tidak akan bisa menyesatkan mereka.
Ini dua ayat yang beliau bawakan berkaitan dengan sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat dan kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya ini pada pertemuan ini yang akan datang. Ada pertanyaan? Bismillah. Apakah menjadi korban pencurian yang sangat menyakitkan itu termasuk ujian Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu dengan berjalannya waktu kami mengikhlaskan. Apakah korban berdosa sedangkan mencuri itu haram? Gimana tadi itu orang kecurian, kemudian apakah korban ini berdosa sedangkan mencuri itu haram? Yang pertama jelas mencuri haram. Bagi orang mencuri itu adalah kalau dalam hukum Islam dia ancamannya akan dipotong tangannya kalau dia masuk nisab pencurian. Orang yang kecurian ini musibah. Ini musibah. Musibah ini kalau bagi orang yang kafir dan musyrik ini azab dari Allah Ta'ala. Azab. Kalau bagi orang yang beriman, yang bagus imannya, itu adalah cobaan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Ayub dimiskinkan Allah, dibuat sakit oleh Allah sampai 18 tahun, dimatikan anaknya oleh Allah Ta'ala. Ini ujian. Untuk mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Kalau menimpa kepada muslim yang pendosa, yang banyak dosanya, maka musibah itu bisa menjadi peringatan Allah Ta'ala dalam rangka juga menggugurkan dosa-dosa dia. Untuk menggugurkan dosa-dosanya. Maka yang dibutuhkan ketika kita mendapatkan musibah seperti itu, tentu sedih, marah, protes. Tapi seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Dia kembalikan kepada Allah, bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti ini terjadi. Bagaimana dia mengusahakan dengan sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia kembalikan urusan kepada Allah, dia berusaha bersabar dengan kenyataannya yang telah menimpa dia, berharap pahala dari Allah Ta'ala, karena ketika kita mengingat tentang kesabaran, maka Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, Allah akan sempurnakan pahala yang bersabar dengan tanpa hisab, tanpa hitungan. Sehingga betul-betul dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Dan di akhirat kelak, bahkan orang mereka bersabar ini, orang-orang yang di dunia tidak mendapatkan ujian seberat dia, ketika dia melihat dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, berangan-angan, orang yang sehat, yang afiat, yang sejahtera ini tadi, berangan-angan seandainya kulitnya itu digunting-gunting, karena besarnya pahala yang diberikan Allah kepada ahlul musibah. Demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ada yang menancapkan bendera kuning dengan niat tolak bala. Apa itu jimat dan kesyirikan, Ustaz? Ya, tolak bala dan seperti itu adalah kesyirikan. Karena tidak ada syar'inya menancapkan bendera kuning untuk tolak bala. Ini adalah syirik, walaupun syiriknya syirik asghar. Kalau dia yakini bendera kuning itu adalah punya kekuatan tolak bala, itu syirkun akbar. Kalau dia yakini sebagai sebab tolak bala, itu syirkun asghar. Tolak bala itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata dengan ketaatan, melakukan kebaikan, itu tolak bala yang hakiki. Penahan atau penolak datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah Ta'ala ansawab. Jazakallahu khairan. Iya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, semoga manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.